Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 9 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 1-5, ayat 10, dilanjutkan ayat 12-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Yesus mengajak kita semua untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Meskipun kita sudah dibaptis dan terbebas dari dosa asal, tetapi kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa, dan sering pula kita mengikuti kecenderungan itu, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya, kita diajak untuk bertobat. Proses pertobatan itu dimulai ketika kita bisa seperti seorang anak kecil yang polos, jujur, apa adanya, dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya mempunyai ciri-ciri seperti anak-anak kecil itu. Sebagai seorang beriman, kita diharapkan berani menanggalkan topeng kemunafikan yang selama ini menghiasi hidup kita, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, dan ketidakpatuhan terhadap Allah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Saudari-saudaraku yang terkasih, anak-anak kecil yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, atau di lingkungan kita menjadi cermin hidup dan guru kita dalam mengembangkan iman. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita. Dan pertobatan yang seperti itu tidak hanya akan membuat kita hidup semakin berkualitas, tetapi juga akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama kita. Bapa yang Maha Baik, semoga kami memiliki kerendahan hati dan niat yang kuat untuk bertobat, sehingga kami mampu untuk terus membenahi hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.